2012 sertifikat tanah itu terbit gitu ya, karena kan kita nih di developer perumahan. Nah, pada saat terbit itu dari developer memberikan sertifikat tanah itu kepada yayasan. Jika bangun dulu ya. Ada. Perkara vihara di daerah Jakarta Barat, vihara dengan nama vihara apa? Tien Entang. Nah, perkara vihara yang sudah adalah vihara dari tahun 2000 juga udah jadi vihara, ya kan? 2000 sampai 2022 berarti sudah 22 tahun menjadi vihara. Ya. Ini adalah vihara Tien Entang di mana dikelola oleh pengurus Yayasan Metta Karuna Maitria. Karuna Maitria, ya kan? Nah, jadi asal usul dari vihara ini adalah adanya kerjasama jemaat, di mana jemaat kemudian berkumpul di wilayah sisi sana di Jakarta Barat. Mereka ingin mengadakan tempat ibadah khusus untuk beribadah agama Buddha. Jadi sekumpulan jemaat itu kemudian bersepakat membuat suatu tempat ibadah. Jadi mereka sekitar tahun 98-99 itu berkumpul, mengumpulkan uang, mencari tanah dan membeli tanah untuk membuat vihara. Nah, dapatlah tanah itu di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di mana, Mbak? Di Green Garden Blok O4 nomor 16. Nah, sekitar tahun berapa tuh tanahnya dibeli? Jadi tahun 1999 ya, berarti 99 itu. Nah, sekarang cerita deh. Jadi tahun 1999 itu ada segerombol ibu-ibu gitu ya. Jadi bukan ya umat-umat wihara gitu ya. Jadi mereka tuh mempunyai satu ide untuk membuka satu wihara yang lebih besar gitu. Jadi awalnya tuh kita cuma punya wihara kecil dan itu ngontrak. Jadi mereka ini umat-umat ini mengumpulkan dana untuk membeli tanah di sebidang tanah di Green Garden. Nah, pada saat itu memang yang mempunyai donasi yang terbesar adalah Ibu Ami, tetapi dibantu oleh beberapa umat-umat pendiri untuk membeli tanah tersebut gitu. Gimana? Ya, jadi pada tahun 1999 setelah dibeli, kemudian kan mau dibangun. Nah, pada saat dibangun itu uangnya kan belum ada gitu ya. Jadi Ibu Ami ini hanya membeli tanahnya aja gitu ya, dan dibantu oleh umat-umat gitu. Artinya ada pembelian tanah, Bu Ami bersama umat lah ya. Cuman uang terbesarnya mungkin Bu Ami kali itu, betul ya. Oke. Nah, karena pada saat itu pembelian tanah itu kan belum berdiri yayasan. Jadi meminjam nama dari Ibu Ami ini. Nah, pada saat mau membangun gedungnya itu benar-benar dari swadaya umat-umat gitu ya. Jadi tidak ada bukan hanya uang Ibu Ami. Jadi itu semua adalah umat-umat yang menyumbang. Nah, akhirnya berdirilah wihara itu selama 3 tahun pembangunannya. Nah, pada saat dibangun pun itu arsiteknya itu pun digambar itu memang hanya untuk wihara gitu ya. Dari kamar mandinya, dari aulanya gitu ya. Nah, di sini juga nanti ada foto-fotonya. Nah, setelah itu tahun 2002 wihara jadi, dan pada akhirnya kita juga mendapatkan peresmian dari Kementerian Agama Buddha. Pada akhirnya pada saat peresmian itu Kementerian Agama Buddha pun hadir. Pada saat itu adalah Bapak almarhum Cornelius Wawor. Pada saat itu beliau adalah menjabat Dirjen Kementerian Agama Buddha. Jadi diresmikan oleh beliau di tahun 2002. Nah, pada saat 2002 berjalan seiring waktu sampai tahun di 2012 sertifikat tanah itu terbit gitu ya, karena kan kita nih di developer perumahan. Nah, pada saat terbit itu dari developer memberikan sertifikat tanah itu kepada yayasan, dan kemudian yayasan menyimpan sertifikat tersebut di dalam berangkas wihara. Nah, jadi itu tidak pernah dikeluarkan. Nah, setelah itu karena sertifikat itu masih menggunakan nama Ibu Ami, karena kan pada saat itu belum terbitnya yayasan gitu ya, jadi kita meminjam nama. Oleh karena itu memang Ibu Ami tahu dan sadar bahwa itu memang adalah milik wihara, dibuatlah surat hibah. Jadi pada saat memberikan sertifikat itu didampingi dengan surat hibah untuk wihara. Nah, pada saat itu kita simpenlah di sertifikat tersebut dan surat hibah tersebut di dalam berangkas.
gitu Bang. Nah setelah itu di tahun 2013 Ibu Ami diusir oleh anaknya. Ya pada saat itu kondisi Ibu Ami itu sedang sakit. Jadi Ibu Ami itu anak-anaknya udah nggak mau ngurusin. Pada akhirnya diusir. Kemudian tinggallah di wihara. Jadi beliau tinggal di wihara itu bukan karena itu rumah dia, anggap itu rumah dia, bukan, karena dia tidak ada tempat tinggal Bang. Jadi pada saat itu selama setahun pun sempat tinggal di rumah umat dulu. Jadi setelah tinggal di rumah umat 1 tahun, akhirnya umat bilang udahlah tinggallah di wihara, karena ada yang mengurus di wihara, itu ada umat-umat. Akhirnya tinggallah di wihara tahun 2013 itu. Pada akhirnya 7 bulanan atau 6 bulanan beliau meninggal dunia di perjalanan dari wihara mau ke rumah sakit, karena itu dia sesak napas gitu ya dan muntah darah. Nah pada akhirnya beliau meninggal di tahun 2013 Ibu Ami itu. Nah disitulah dimulai dari pihak ahli waris mulai boleh dikata mengganggu wihara gitulah ya. Tahun 13 atau dari kapan? Dari 2013 sebenarnya si pihak. Saya lanjutkan ya. Iya. Cukup. Jadi begini. Jadi ketika dibangun vihara memang dana umat, bangunannya juga dana umat, kemudian tanahnya sebagian juga dana umat ya. Cuman karena ini masih pribadi-pribadi, sertifikat atas nama si Ibu Ami. Selesai itu jadilah bangunan itu dan diresmikan oleh pendeta Buddha juga, diresmikan juga oleh Menteri Agama juga yang khusus di Bimas Bapak Buddha, Dirjen Buddha. Kemudian dia berjalan setiap hari, itu tempat ibadah, jadi tempat ibadah sampai sekarang ya. Tiba-tiba tahun 2022 ini ada orang tiba-tiba masuk aja menyatakan rumah itu dan bangunannya punya mereka. Yang ini yang nggak bisa diterima, sehingga timbullah yang namanya laporan mereka di Polres Jakarta Barat. Ini berjalan, kita tahu, ya sudah kita kejar juga ini kan. Ternyata ada sertifikat digandakan. Sertifikat asli ada di wilayah pengurus yayasan, tapi kemudian digandakan oleh mereka seolah-olah sertifikatnya hilang. Jadi karena sertifikatnya mereka bilang hilang, jadilah itu. Nah persoalannya bagaimana sertifikat baru bisa terbit, sementara untuk urus sertifikat baru itu paling setengah mati kalau dianggap hilang. Karena si BPN harus ke bangunannya, mencek itu ada sengketa apa tidak kan, ternyata nggak dijalankan, tahu-tahu udah jadi sertifikat. Itulah kemudian yang kita kejar, dan akhirnya kami juga melaporkan di Polda Metro Jaya mengenai dugaan adanya pembuatan sertifikat aspal asli tapi palsu. Nah ini sedang berproses pengadilan. Jadi intinya paling tidak mulai minggu depan, kemarin sudah kita kuasain ini kembali viharanya, dan mulai minggu depan resmi akan diadakan kebaktian ya, ibadah. Jadi mulai minggu depan diadakan ibadah. Jadi sampai di situ ceritanya. Yang jelas proses masih berjalan, kami tetap konsisten menjaga kepentingan vihara ini supaya tetap menjadi vihara. Karena dari awal berdirinya tanah dan bangunan itu untuk vihara kepentingannya, bukan untuk rumah. Dan bangunan pun umat yang membayar, membeli. Ya kan, yang beli bangunannya bata demi bata, pasir demi pasir, batu demi batu, sampai patung viharanya juga kan dari umat juga. Jadi nggak ada tuh dari wilayah ahli waris. Ahli waris tahu-taunya ada rumah, ada namanya orang tuanya, mereka klaim itu dia. Jadi ini yang kita sedang bongkar nih. Mungkin ini ada mafia tanah juga, mafia di BPN juga mungkin ya. Itu tadi sampai di situ. Lanjut, ada pertanyaan? Oke Bang Dolipa, apa yang disampaikan Pak Seri dan Bang Dolipa itu cukup jelas gamblang ya. Padahal untuk memberikan sebuah bukti itu gampang saja, beberapa bukti beli pasir segala macam itu ada gitu, ada nol bahkan untuk membangun vihara. Nah selama ini saya melihat Bang Dolipa galak, kali ini kok nggak galak nih Bang terhadap BPN, terhadap orang-orang yang terkait dengan keberadaan mengakui sebagai vihara milik ahli waris Bang. Kira-kira langkah selanjutnya apa nih Bang buat Abang Dolipa nih? Ya ini kan kemarin kan kita masih anjing kecil, sekarang udah gede lagi nih kan, udah mulai gonggong lagi nih gitu. Jadi paling penting ini dulu nih, waktu pembangunan vihara nih peresmiannya tahun berapa nih? Nah ini tahun berapa nih? Ini pada saat peresmian oleh Kementerian pada tahun 2002. Oke, ini pada saat pembangunan tuh oleh orang-orang vihara sendiri yang mengadakan ya. Kemudian ini, nah di sini ada foto saya nih. Oh nggak ada. Nah, gitu. Ya oke ya. Di sini ada foto para pembangun vihara nih. Ini umat semua nih kan. Di sini ada bangunan. Memang bangunan ini buat vihara ya. Oke. Nah di sini yang paling penting orang berdoa. Ya kan? Ya orang berdoa ini penting di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Ini tahun berapa nih? Berapa? 2000 berapa nih? 2019. Oh 2019. Yang penting mereka. Nah ini bangunannya juga ada nih foto-foto. Jadi ini adalah bukti-bukti otentik di mana memang
bangunan vihara dan uang umat kan itu kan. Tiba-tiba ada orang klaim kemudian merampok lagi di sana kan, mengusir-ngusir itu nggak bisa, apalagi Dan di sini menganiaya kan. ahli warisnya juga hadir sih. Pertanyaan yang tadi adalah tindak lanjut apa? Mulai minggu depan kami sebagai pengacara akan bekerja maksimal untuk mempertahankan ini vihara supaya tetap menjadi vihara, ya kan? Mudah-mudahan tetap menjadi vihara kan? Ya betul. Ya mudah-mudahan ya. Itu aja dengan cara macam-macam. Oke, pertanyaan yang kedua Bang, tahun 2017 sempat masalah ini dipersoalkan dan kemudian di-TS-kan dalam tanda kutip bahwa tidak cukup kuat untuk mengklaim vihara ini sebagai milik ahli waris Bang. Ya pada waktu itu tahun 2017 ya, karena mereka belum bikin sertifikat baru. Mereka cuma bilang tidak ada bukti kan, sehingga tidak bisa mereka mengusir vihara kan. Tiba-tiba ketika mereka mengurus ada bukti sertifikat baru yang mereka buat secara aspal tadi, dugaannya ya itulah baru mereka bikin LP. Kemudian LP-nya sekarang juga mandat juga karena kita menyampaikan bukti seperti ini. Gak mungkin kita yang bangun rumah, kita yang beli tanah bareng-bareng kan gitu kan, hanya atas nama sertifikat sama-sama, terus mereka tiba-tiba mencolong membuat sertifikat baru kan, seolah begitu ya Bang. Oke, Ya. terus yang terakhir pertanyaan Bang, ini sepertinya nih sakti banget nih Bang si ahli waris kali ini Bang, sampai akhirnya bisa mentersangkakan para pengurus Bang. Itu karena memang waktu proses penyelidikannya mungkin dari satu sisi teman-teman polisi mendapatkan, sementara di sisi counternya belum ada ini kan. Nah ketika mereka counter udah terlanjur jadi tersangka, makanya ini juga kemarin kan kita ada peradilan kan ya secara administratif ya. Tapi ya kita nggak jalan dulu lah, nanti kita aja lihat proses hukumnya bagaimana. Tapi kita sudah bikin laporan polisi, ada 2 laporan polisi yang utama, yaitu laporan mengenai mereka kemudian menganiaya orang-orang vihara, jemaat, dan kemudian mereka melakukan pencurian, sama juga mereka masukin penggarangan, dan yang paling penting adalah adanya dokumen sertifikat ganda yang terjadi. Itu tadi yang sedang kita laporkan juga ya. Mudah-mudahan ini clear atas doa dari teman-teman media yang ada di depan saya ini kan, kalau rajin berdoa pasti ini clear nih kelihatannya nih. Kita nggak tahu nih. Ya. Ya, oke. Udah. Ada lagi Bang? Nggak ada Ya, lagi. pengurus yang lain dikatakan sebagai mafia dari pengurus ya, dalam arti kata dalam tanda kutip oleh pihak Oh iya, kuasa hukum. biasa propaganda. Jadi kadang penjahat bilang kami yang penjahat, kami bukan penjahat, kami tetap bilang mereka juga penjahat kan gitu. Berarti kan dari pencemaran nama baik Bang, mentersangkakan pengurus seolah-olah sebagai Ya mafia nanti Bang. kita lihat hukumnya dulu kan, mereka sudah bicara begitu kan, nanti kita lihat benar dan salahnya kan nanti ada di ruang peradilan kan. Jadi harapannya kita nanti kalau mereka bilang mafia, tentunya bukan kita nih mafia nih kan nggak ada tambang mafia kan, sebelah nggak ada, sebelah sini mungkin. Maksud saya apakah tidak mem-PAP-kan para pengacara mereka? Nanti, Karena mereka pengurus dianggap sebagai dengan mereka menganiaya, yang masuk ke vihara itu menganiaya jemaat, tentunya ada perintah gitu, tentu perintah dari pengacara. Gak mungkin ada orang berani masuk vihara tanpa perintah dari pengacara kan, sampai menganiaya. Biru-biru kan, Iya betul. ada yang biru ada yang hijau. Bang, ini Ya. merasa Thailand tuh tajam ke bawah tumpul ke atas sih Bang, atas kasus ini Bang. Oh enggak, sebenarnya hukum itu nggak ada tajam-tajaman, nggak ada tumpul-tumpulan, hukumnya hukum gitu kan. Yang bilang hukum tajam sama tumpul kan kita aja, padahal hukum itu ya hukum, yang tajam kan pisau, ya enggak, pisau sama peda. Kalau orang Manado bilang kita pepeda kan gitu kan, kalau bahasa orang Jawa ya golok ya. Oke Bang, seberapa yakin Bang bahwa kasus ini dapat dimenangkan? Nah, kita nggak pakai ilmu keyakinan. Kalau keyakinan kan sama Tuhan aja kita yakin kan. Tapi kita percaya. Nah ini ilmu kepercayaan nih. Yakin sama percaya agak mirip-mirip. Jadi kita percaya polisi akan bertindak bijaksana dan penegak hukum akan bertindak bijaksana dengan dasar cerita ini. Ini cerita-cerita ini menjadi bukti gambar yang tidak bisa dibantahkan bahwasanya memang begitulah adanya. Ini adalah memang dibuat untuk vihara, bukan ke rumah. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini klaim rumahnya mereka, ya ini bukan rumah, ini tempat ibadah. Begitu. Jadi itu tadi, ya, tempat ibadah umat Buddha. Ini Buddha ini ada alirannya nggak sih, Mbak? Ya, Maitreya. Maitreya. Ah, kita belum tahu nih alirannya Maitreya. Ada berapa aliran kalau di Buddha itu kalau boleh tahu? Oh, banyak sih ya. Banyak. Pokoknya itu aliran lah. Seperti Sungai Ciliwung ada alirannya pasti mana. Di Jakarta itu kan ada ke sini, ke sono sampai sampah semua isinya. Oke, ada lagi? Udah cukup. Udah cukup jelas ya. Fotonya Bang. Foto. Oke.